pemerintah Israel, Zionis Israel tidak langsung mengakui bahwa pasukannya, tentaranya telah melakukan serangan ilegal, serangan yang terlarang oleh Konferensi Jenewa dan aturan humaniter internasional, di mana konvoi bantuan, tenaga medis, wartawan itu semua dilarang untuk diserang. Pasukan Israel kembali melakukan serangan terhadap konvoi kemanusiaan yang dipimpin oleh pasukan perdamaian dan juga Badan PBB untuk Palestina UNRWA. Hal ini dilaporkan UNRWA pada tanggal 29 Desember 2023 ya, pada hari Jumat kemarin. Kejadiannya teman-teman semua, menurut laporan ini di artikel ini ya yang dirilis oleh Berita Satu, menyebutkan bahwa Israel melakukan kontak senjata terhadap iring-iringan atau konvoi bantuan kemanusiaan PBB untuk Gaza. Jadi setelah konvoi bantuan ini selesai menjalankan tugas dan hendak kembali ke perbatasan Rafah, tanpa ada alasan yang jelas, pasukan Israel malah menembaki konvoi bantuan ini. Tentu hal ini membuat situasi sempat chaos, lantaran teman-teman semua ya, ini sudah mendapatkan izin. Jadi pasukan yang menjaga pun tidak dilengkapi dengan persenjataan berat. Jadi hanya dilengkapi oleh senjata-senjata ringan, dikarenakan ini adalah pengiriman bantuan ya. Jadi saat itu situasi cukup chaos teman-teman semua. Dilaporkan beberapa kendaraan juga rusak parah akibat terkena serangan-serangan dari pasukan Zionis Israel. Tapi alhamdulillah dilaporkan tidak ada korban jiwa ya, tidak ada korban jiwa terkait serangan Israel ke konvoi bantuan ini. Nah, buat teman-teman semua, sebelum kita lanjut, saya mau tampilkan dulu beberapa sumber ya, berita media yang telah memberitakan soal penyerangan ini, biar video ini lebih valid, lebih kredibel, dan teman-teman semua yang mungkin tidak suka dengan berita-berita baik tentang Palestina, nanti nggak bisa seenaknya ngomong ini informasi ini bohong atau hoax ya. Nih kita tampilkan di layar ya, sampai kita penuhi screenshotnya. Nanti teman-teman kalau misalnya masih penasaran apakah betul Israel melakukan serangan terhadap konvoi kemanusiaan, bisa langsung dicek saja. Nah, udah cukup ya? Oke, udah cukup. Nah, teman-teman semua, kita kembali lagi di sini. Mungkin ada teman-teman juga yang merasa kok saya lebih condong ke Palestina daripada ke Israel. Nah, di sini kita mau mencoba untuk melihat konflik ini di kacamata kemanusiaan, teman-teman semua. Jika misalnya keluarga kita, saudara kita menjadi korban, tentu kita juga akan bersuara untuk menegakkan hak-hak orang-orang yang tertindas. Sama seperti halnya mungkin teman-teman yang mendukung Israel juga mengecam, mengutuk Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu yang melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Begitu juga dengan kami ya teman-teman semua yang melihat 22.000 sipil Gaza yang telah gugur ini sebagai bencana atau krisis kemanusiaan. Karena itu teman-teman semua, di sini kita melihat dari kacamata kemanusiaan. Kita melihat ingin konflik ini segera diakhiri, ingin krisis kemanusiaan ini segera diakhiri. Ya, dan teman-teman semua ya, penyerangan terhadap konvoi bantuan, penyerangan terhadap pasukan perdamaian, penyerangan terhadap pers, penyerangan terhadap tenaga medis, semua itu dilarang. Dan dilaporkan di lapangan hampir 100 teman-teman semua ya, 100 lebih pekerja kemanusiaan telah gugur. Ada 100 lebih juga wartawan juga telah gugur. Hampir 300 tenaga medis, dokter, suster atau perawat juga telah gugur. Kita belum menghitung berapa banyak guru, dosen yang juga gugur. Nah, teman-teman semua, ini sudah cukup menjadi sebuah bukti bahwa yang terjadi di Gaza bukanlah sebuah perperangan, tapi adalah genosida atau pembersihan total etnis Palestina di Gaza. Dan hal inilah yang ingin kita stop.
Hal inilah yang ingin kita suarakan. Terlepas dari konflik yang terjadi, kemanusiaan harus tetap menjadi hal yang pertama. Hak-hak anak-anak Gaza, hak-hak para perempuannya harus tetap dilindungi. Dan serangan-serangan terhadap konvoi bantuan seperti yang dijelaskan di artikel ini haruslah diakhiri. Oleh karena itu teman-teman semua, saya akan terus menyuarakan hak-hak Palestina yang terus diabaikan oleh dunia. Karena saat ini dunia memang selalu menggunakan standar ganda dalam menilai konflik yang terjadi di Palestina. Kita bisa lihat teman-teman semua konflik yang terjadi di Ukraina, bagaimana dunia barat sangat keras bersuara bahwa ini adalah tindakan melanggar hukum. Invasi Rusia ini adalah sebuah kejahatan perang. Bahkan ICC, International Criminal Court, langsung turun tangan untuk menjadikan Presiden Vladimir Putin sebagai buronan internasional. Tapi hal ini tidak berlaku terhadap Israel. Kenapa? Ya, karena Barat selalu menggunakan standar gandanya untuk menilai kondisi-kondisi yang terjadi di dunia ini. Jika Israel menyerang Palestina, itu adalah sebuah hak pembelaan diri. Tapi jika Ukraina yang diserang oleh Rusia, itu adalah sebuah pelanggaran kemanusiaan. Ya, teman-teman semua, memang hal ini terjadi setelah tanggal 7 serangan Palestina, ya, para pejuang Palestina ke Israel. Tapi kita juga tidak boleh melupakan konflik-konflik sebelumnya. Dan negara Palestina itu memang awalnya diduduki secara paksa oleh mandat PBB. Ini bolehlah teman-teman semua yang tidak sepakat atau yang sepakat nanti didiskusikan saja di kolom komentar, ya. Habis-habisan diskusi di kolom komentar, yang sepakat ataupun yang tidak, boleh itu semua. Nah, balik lagi teman-teman semua ke artikel ini, ya. Kita bakal bahas dulu biar informasinya utuh, nggak sepotong-sepotong. Oke, kita bakal bacain dulu teman-teman semua artikelnya. Ya, dilansir dari Berita 1 di artikel yang berjudul Konvoi Bantuan Kemanusiaan ditembaki tentara Israel di jalur Gaza. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA mengatakan pada Jumat 29 Desember 2023 bahwa konvoi bantuan kemanusiaan telah diserang oleh militer Israel di jalur Gaza. Beruntung, dalam serangan tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Tentara Israel menembaki konvoi bantuan ketika mereka kembali dari Gaza Utara melalui rute yang sebenarnya telah ditentukan oleh militer Israel. Pemimpin konvoi internasional, kami dan timnya tidak terluka, tetapi satu kendaraan mengalami rusak berat, ungkap Direktur UNRWA di Gaza, Tom White menulis di akun X. Menurut UNRWA, kejadian ini terjadi pada Kamis 28 Desember 2023 sore. Militer Israel merespon insiden tersebut dengan hanya mengatakan mereka sedang menyelidiki laporannya. Sebelumnya, pada Jumat, Kepala Kemanusiaan PBB Martin Griffiths menulis sebuah postingan di X yang menggambarkan apa yang disebutnya situasi yang mustahil bagi masyarakat Gaza dan bagi mereka yang mencoba membantu. Griffiths mengatakan konvoi bantuan telah ditembaki tanpa menjelaskan lebih lanjut. Anda pikir mengirimkan bantuan ke Gaza itu mudah? Pikirkan lagi, katanya. Sudah dijelaskan bahwa di sini pemerintah Israel, Zionis Israel, tidak langsung mengakui bahwa pasukannya, tentaranya telah melakukan serangan ilegal, serangan yang terlarang oleh Konferensi Jenewa dan aturan humaniter internasional, di mana konvoi bantuan, tenaga medis, wartawan, itu semua dilarang untuk diserang. Tapi mirisnya, teman-teman semua, mirisnya, PBB bahkan sebagai organisasi tertinggi, ya, United Nations, tak mampu berbuat banyak, tak mampu melakukan sesuatu yang nyata untuk memberikan tekanan seperti yang diberikan PBB terhadap Rusia. Bahkan banyak sekali negara-negara barat yang tidak menjatuhkan sanksi apapun terhadap Israel. Kita kalau misalnya mau lihat sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa, Amerika, dan sekutu-sekutu
ya sekutu-sekutu barat terhadap Rusia itu sudah banyak sekali, mungkin sudah puluhan atau bahkan ratusan, dari mulai sanksi ekonomi, sanksi berpergian visanya, pembukuan aset, sudah sangat banyak. Tapi kita lihat ya, PM Israel Netanyahu masih bisa melenggang dengan bebas tanpa adanya tekanan dari dunia barat. Perlu berapa puluh ribu lagi, perlu berapa ratus ribu lagi, ataukah perlu berapa juta lagi korban sipil yang harus jatuh sampai dunia ini mau membuka matanya melihat krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Mungkin itu saja teman-teman informasinya ya. Silakan yang sepakat ataupun tidak sepakat silahkan ditulis di kolom komentar, kita diskusikan. Silahkan ditulis di kolom komentar. Itu saja teman-teman informasi kita hari ini ya, update tentang ceasefire, gencatan senjata belum muncul. Nanti mungkin kita masih menunggu update-nya. Tentu kalau misalnya sudah muncul langsung kita update informasi terkait ceasefire atau gencatan senjata ini. Itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.